aku mau sholat itu saya gimana gitu kan dalam waktu itu. Terus aku berdoa, Tuhan kalau memang ini Engkau mencabut nyawaku hari ini juga, boleh saya berserah diri. Tapi kalau memang Engkau memposisikan aku di antara orang-orang yang baik, saya akan siap melayani. Tapi kenapa waktu itu saya tuh benar-benar yang kayak bodoh banget gitu loh Kak. Sampai aku mau mengakhiri hidup saya itu ketika aku mau seperti itu tuh kayak ada yang neken jangan lagi. Yang saya tanyakan itu ya Kak, saat ini nih aku itu lebih nyaman dengan lagu pujian, lebih aku sampai browsing Alkitab. Aku mempelajarinya supaya aku mengerti tentang hidup ini gimana, tentang agama apa yang harus aku jalani gitu. Ternyata aku kok lebih nyaman agama Kristen gitu loh Kak. Mungkin Bu Lydia atau Bang Nabilong, silakan. Aku masuk deh, aku berdoa dulu. Izin Brother Davi, saya berdoa dengan kepercayaan saya untuk Brother Davi. Ibu, iya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat satu jiwa Tuhan. Ini ruang-Mu Tuhan, ruang Maha Kudus-Mu Bapa. Dia telah ada di depan-Mu Tuhan, dia ada Tuhan, tangan-Mu sendiri, hati-Mu sendiri Tuhan, roh-Mu sendiri Tuhan, yang menuntun dia Tuhan masuk di dalam hadirat ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami hanya manusia Bapa. Tuhan, dia bimbang Tuhan, di dalam nama Yesus segala roh yang ingin menghabisi hidupnya, roh bunuh diri, kami katakan, kita hancurkan dalam nama Yesus. Engkau keluar dari kehidupan Brother Davis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami lepaskan kuasa kasih Allah, belas kasihan Allah untuk Brother David Tuhan. Dalam nama Yesus penuh saat ini penuh. Kasih Allah memenuhi kehidupan Brother David, kasih Allah memenuhi kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, peluk Tuhan, peluk, angkat dia di dalam hatimu, bawa dia, peluk dia Tuhan, cengkram dia dengan kasih-Mu, belas kasihan-Mu terjadi buat Brother David di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada satu antek pun yang dapat menghalangi dia duduk dan menyembah Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami declare Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan buat kehidupan Brother David di masa depan terjadi dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kelembutan-Mu, kesabaran-Mu, kasih damai sejahtera, sukacita, anugerah-Mu Tuhan, penuhi Tuhan untuk Brother David, meluap Tuhan. Saat ini Tuhan, kasih-Mu meluap, rasakan kasih Yesus, rasakan kasih Yesus. Oh, rasakan kasih Yesus. Tuhan, hanya pengertian-Mu, hanya yang Engkau yang memberi pengertian, Engkau yang memberikan jalan-jalan-Mu. Yesus tidak pernah salah. Yesus, karena Yesus adalah Tuhan dalam nama Yesus. Kami declare Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi kehidupan Brother David Chris dalam nama Yesus. Tuhan, segala masa lalunya kami bersepakat malam ini. Seberapa kami yang ada di atas dan
di bawah. Kami sepakat masa lalunya Tuhan, semua cut dalam nama Yesus. Dan kami bawa Tuhan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, masa depan Brother David Chris Amin, bersama amin, amin. Engkau. Masa depan yang penuh damai sejahtera, harapan. sukacita, berkat melimpah jasmani dan rohani. Dia tidak bimbang lagi mengambil satu keputusan. Firman-Mu berkarya atas kehidupannya dan berakar. Firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupannya. Terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Silakan Bang Nabirong. Enggak. Ibu Lydia, silakan Ibu Lydia. Silakan Nanti Ibu saya Lydia. bisa. Iya. Sebetulnya nggak apa-apa nangis, biar pria juga nggak apa-apa. Suami saya juga pernah beberapa kali kalau udah di hadirat rasanya, ya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Brother Davi. Itulah Roh Kudus, itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah hadir di dalam kehidupan Brother Davi. Makanya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Yang ada hanya ini kenapa aku gitu. Pasti seperti itu. Jangan bimbang, keputusan yang Brother David ambil itu sudah satu keputusan yang luar biasa. Banyak sekali sekarang yang datang kepada Yesus. Jangan terlambat. Mari. Tuhan bilang seperti di firman, marilah, datanglah, segalanya telah tersedia. Nanti satu kali kita mendengar, melihat, bahkan kita menikmati Brother Devi ikut perjamuan kudus. Haleluya, amin. Amin, 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 amin. Bang Nabirong, ada mau ditambahkan? Ya, kita ngobrol santai aja sih pengalamannya Bro Devi ini kan. Tapi kadang-kadang gini ya, kok nama Bang Davi Chris Bang? Sebenarnya nama saya bukan ini. Oke, nggak usah. Ini cuma nama TikTok ya. Iya. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Menurut saya, jadi abang sudah berapa lama nih bang mulai? Kenapa gitu? Maksud saya, kenapa jadi mendengarkan rohani gitu? Apa karena nggak ngerti Gini, gitu ajaran sebelumnya atau kenapa gitu? jujur aja gini ya. Saya itu kan keluarga dari 11 bersaudara. Habis itu ibuku melahirkan aku udah meninggal. Habis itu aku diasuh sama ada orang yang dekat rumah. Ketika aku SD, aku diambil lagi sama bapakku. Habis itu aku hidup dengan keluarga, dengan kakakku dengan bapakku. Setelah aku yang sepatutnya saya untuk melanjutkan sekolah SMA, saya memutuskan untuk bekerja di habis lulus SMP. Saya bekerja di ketika itu aku kerja di Kalimantan. Tapi setelah itu tuh kakak-kakak saya tuh nggak pernah respect sama saya gitu. Terus waktu itu aku pulang tahun 2016, ayah saya meninggal. Ketika ayah saya meninggal, makin gak respect lagi kakak-kakak saya terhadap saya. Semua yang kayak, maaf ya kayak aku bercerita di sini ya. Maaf kak, aku bercerita kayaknya apa ya. Habis itu semua yang dikasih orang tua saya itu diambil sama keluarga saya. Habis itu aku pindah ke Bali. Habis dari Bali aku suruh pulang. Ternyata hanya untuk menandatanganin surat itu kan, surat
yang pemberian dari orang tuaku almarhum. Habis itu aku sekarang itu pindah ke Surabaya. Aku sekarang udah nggak punya siapa-siapa gitu. Ketika aku yang saya ceritakan tadi itu mengakhiri hidup saya. Tapi Tuhan itu nyata, Kak. Nyata banget, nyata masuk ke dalam hidup saya itu. Ketika itu entah aku itu bermimpi entah apa. Tapi Tuhan menjawab begini, akulah penolongmu. Terus habis itu aku bingung. Ini kenapa kok seperti ini gitu. Aku terdekat benar. Ini kenapa seperti ini? Terus aku browsing, aku dengar, aku cari kesaksian. Waktu itu aku ada kesaksian di TikTok, tapi cuma sebentar, habis itu hilang. Habis membantu aku hilang. Habis itu aku cari lagi, aku kenal kakak Yosua itu orang Semarang. Aku dibimbing sama dia baru empat hari ini. Itu mungkin orangnya sibuk kali ya. Jadi aku pengen memberi kesaksian lagi gitu loh, bahwasanya Tuhan itu Joshua, ada. Joshua apa nih Pak? Apostolnya Joshua akunnya. Joshua Sam, iya Kak. Yes, betul itu. Aku tahu itu, aku kenal orangnya. Silakan dilanjutkan. Iya, iya, itu sangat baik Kak. Mungkin Tuhan mempertemukan aku dengan dia gitu. Terus ketika aku ngobrol sama dia, apa yang aku rasakan itu aku luapkan ke dia gitu Kak. Terus aku itu kayak nyaman gitu loh, untuk sangat nyaman. Terus yang jadi pertanyaanku itu gini Kak, saya masih belum menemukan tempat untuk saya datang ke rumah Tuhan gitu loh. Bang David posisinya di mana sekarang, Bang? Surabaya Kak, aku sekarang kos Kak. Kos di Surabaya. Iya, Tapi kan Bang David sampai detik ini belum memilih kan, belum memilih agama manapun kan. Benar nggak sih? saya akan memilih apa yang saya rasakan saat ini Kak. Karena gini Kak, saya pernah di suatu saya yang sedang terpuruk, ketika saya berdoa dengan agamaku yang sebelumnya itu, yang maksudnya maaf agama Muslim. Tapi teman-teman saya itu masa bilang gini Kak, seharusnya kan kita itu kalau ada orang rajin sholat, rajin baca apa itu kan seharusnya kan disupport. Dia malah enggak, malah dia bilang gini, oh tuh udah tobat loh, udah ini loh, ini kenapa? Akhirnya kan aku kan, ini kenapa ya kok begini? Jadi aku semakin bingung gitu loh. Terus Bang, silakan Bang, lanjutkan dulu. Ya semakin bingung, terus aku ini harus kemana gitu kan? jalan aku ini harus kemana gitu kan? Aku bingung. Tapi kok selama ini aku kok merasa nyaman dengan buku-buku, dengan Alkitab, dengan lagu-lagu pujian. Itu rasanya itu kayak yang adem banget. Yang waktu itu yang pikiran saya sedang kacau gitu loh, dengan lagu pujian aku semakin kayak adem, sejuk rasanya itu. Tuhan itu meluk saya gitu loh. Yes. Ya. Untuk memilih, menurut saya nanti abang itu pilihan abang sendiri ya. Iya Kak, aku nggak dihasut siapa-siapa ya. Iya, Ini ya kita tidak akan iya, ajak abang kemana tidak. Tetapi iya, kalau ibaratnya pun saya sudah memilih, tetapi saya butuh dong referensi di mana saya harus belajar, berkembang atau beribadah. iya Kak. Nanti mungkin boleh. Kak, makanya
aku selama ini gini, aku mikir kok rindu ya, aku kok rindu pengen menginjakkan kaki di rumah Tuhan gitu. Ya, Aku ya, nggak pernah sama sekali gitu loh kak. ya, 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 ya. Tapi saya kok rindu gitu loh. Aku dari Oke. kemarin ini kan kakak Yosua itu kan jauh kan kak. Maksudnya dia di Jawa Tengah itu kan, aku di Iya sini. aja Jadi Semarang. Iya, 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 Semarang. jadi aku heeh. Oke. Saya sudah follow ya. Nanti kalau apa kita boleh DM-an Bang ya. Iya kak, Nanti iya. kalau Kita, kalau aku sebenarnya udah waktu yang mau sebelum aku kenal kakak eh Yosua itu aku sudah follow, aku cari-cari kak. Aku browsing di ini, aku cari di YouTube, aku cari semua, aku ikutin gitu loh. Aku baru berani di sini ini gitu. oh ya, ya nggak apa-apa. Gini Bang Yosua, kalau abang yang penting abang sudah terlepas daripada jerat itu karena ada panggilan Tuhan ya buat abang ya. Ya, Iya, sebab eh, apa tadi kata yang abang dapatkan di dalam kegalauan abang tadi kan abang ada kata-kata yang abang bisa menjadi kuat. Apa tadi Bang? Boleh diulang nggak? gini kak. Ketika aku mimpi itu ya, Hmm. ada kita itu kerasa itu kan beda gitu kak. Ada seorang yang bilang, akulah penolongmu. Yes, oke. Yang Bisa dibuka Yesaya 41 ayat 13 nggak Bang host? Sebentar bang, sebentar bang. Yesaya berapa bang? 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13 sebentar ya. Aku buka dulu ya. Lemot kali ini handphone sebentar. Aku lagi di depan soalnya. Aku bisa bacakan. Boleh, Boleh, boleh boleh, dia boleh, silakan. Yesaya firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yes. Kata-kata itu yang disampaikan ke abang ya. iya kak, cuma dia bilang akulah penolongmu dan Ya, keselamatanmu. Itu aja sih sebenarnya, kata-kata itu dua itu yang masih ya, ya. Ya itu yang memang itulah yang Tuhan yang bicarakan, dia bilang janganlah takut, akulah yang menolong engkau, akulah penolongmu, akulah penyelamatmu. Memang itu perkataan yang Tuhan sering katakan ya. Kalau kita lihat lagi ya nanti ya, jadi nanti abang akan melihat seperti ini. Ini dari Mazmur ya. Ini Mazmur ketika Daud ya, ketika Daud itu sudah melewati semua itu ya. Ketika sama seperti abang sudah melewati itu, dia bercerita gitu. Di Mazmur 42 ya. Nah nanti abang bisa lihat di Mazmur 42 ya. Inilah yang hendak kuingat kata. Ini yang sesuatu yang harus kuingat, yang akan kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, seperti posisi yang abang bilang tadi. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara bersorak-sorai. Dalam keramaian orang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ya, ada jiwa yang tertekan di dalamnya. Gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Nah, di sini dia. Berharaplah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi bersyukur setelah dia melewati itu semua di dalam kegundah-gulanahannya. Nah, ini pengalaman yang Daud ceritakan kembali bagaimana dia mengucap syukur. Nah, abang saya katakan sudah melewati fase itu tadi. Nah, tinggal bagaimana abang mengucap syukur hingga abang rindu untuk datang memuji Tuhan di dalam rumah Tuhan, kan seperti itu. Sementara abang ini kan bukanlah orang yang memang beribadah di dalam
gereja gitu, tetapi abang rindu untuk memuji Tuhan dengan cara itu gitu. Jadi saya bilang mungkin ini kegunda-gulaan abang tadi yang sudah terlewati, abang ingin mengucap syukur. Saya ingat itu dari Daud. Daud dia mengucap syukur karena dia sudah melewati semuanya. Sangat bersyukur sekali. Jadi memang Tuhan itu adalah penolong kita, gitu kan? Nah, kalau kita bisa melihat di Mazmur dan Amsal itu, bang, sangat banyak sekali bagaimana menceritakan tentang pertolongan Tuhan, bagaimana menceritakan pengucapan syukur kepada Tuhan, bagaimana Daud bisa dilepaskan dari masa-masa kelamnya dia. Daud ini bukan orang yang benar karena dia raja suka-suka hatinya, dan dia sebenarnya orang pilihan Tuhan, tapi yang kadang-kadang memang dia jatuh dan dia mengikuti hawa nafsunya sendiri. Tetapi dia bertobat. Nah, setelah dia bertobat, dia mengucapkan syukur dengan mazmur-mazmurnya tersebut. Dia menceritakan masa lalunya dia itu sebagai perbandingan dengan yang sekarang untuk mengucap syukur. Dulu aku gundah gulana, tetapi aku sekarang itu bersyukur kepada Tuhan karena aku sudah dilepaskan dari situ. Aku sudah dilepaskan dari maut, aku sudah dilepaskan dari jurang. Nah, saya rasa kerinduan abang ini hampir mirip yang saya lihat. Ya silakanlah abang mencarikan tempat di mana abang ingin mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan, gitu. Iya Kak. Terus kenapa ya Kak ya? Tiap kali aku membaca tiap bait terus ayat-ayat itu, aku tuh kayak, aduh, nggak bisa berkata-kata, enggak. Apa ya? Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Kami nunggu, tenang aja, nggak apa-apa. Kami merasakan hal yang sama dengan abang. Kami tidak berharga di mata Tuhan. Kami menangis dan bertekuk lutut karena semua lidah mengaku dan semua yang ada di langit dan di bumi harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tidak usah malu dengan itu. Kami tidak pernah malu untuk menangis, bang. Betul. Betul. Tidak apa-apa. Bagi kami itu hal yang biasa. Justru itu kami bisa merasakan apa yang abang rasakan. Tenang aja. Dipuaskan aja, nggak apa-apa. Baca ayat itu, aku kayak mau nangis tapi tempat kerjaan gitu kan. Jadi aku bingung, aku ini gimana gitu. Yes. Aku bacain sambil aku bacain ya Mazmur 42 ini dahsyat banget loh. Karena ini yang benar, Brother Nabirun. Ini yang ada di hati, yang terjadi di dalam hatinya. Iya. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini perkataannya Brother David. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku, Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan.
pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Oh Yesusku raka kaya raba-raba. Aku teruskan, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombang bergulung-gulung meliputi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Beginilah firman Tuhan. Apa yang dirasakan, inilah firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin, 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 amin. Bang Nabirong mau dilanjutkan, silakan. Yes, itu firman sangat keren sekali ya. Itu kerinduan yang, itu makanya tadi saya bilang, bagaimana setelah pengalaman yang didapatkan sama Raja Daud ya, dia mengucap syukur dengan itu, dia bilang, itulah kerinduan. Itu sangat sangat indah sekali, kerinduan untuk menyembah Tuhan, kerinduan untuk datang kepada Tuhan mengucap syukur. Mantap sekali Mas Bro. Bang Davi, walaupun saya belum kenal Anda, saya rasa ini sesuatu yang dahsyat ya, atas ucapan syukur yang Bang Davi ingin berikan kepada Tuhan. Dan saya berharap sekali Abang untuk bisa kuat di dalam apapun yang akan terjadi nanti. Karena ketika mengikut Yesus pun bukan artinya hanya permasalahan Abang yang akan selesai, tetapi akan ada permasalahan-permasalahan dan pengajaran-pengajaran baru yang akan Abang temui nanti di depannya. Kemarin saya baru membacakan satu firman Tuhan ya. Kalau nggak salah kemarin di Ibrani ya, di Ibrani 5. Ibrani 5. Yes. Di Ibrani 5 dibilang begini. Janganlah kalian seperti anak kecil yang hanya minum susu, karena susu hanya untuk anak kecil. Sebentar, saya bacakan biar lebih ini ya, Ibrani 5 ya. Supaya Abang nanti mengerti bagaimana kok begini di dalam mengikut Tuhan itu kok gini ya, supaya nggak kayak gitu. Supaya Abang juga paham. Iya, Kak. Ya, bagaimana mengikut Tuhan itu. Dan Abang harus bisa melihat firman Tuhan seperti apa sih yang sebenarnya yang sudah dijanjikan. Bukan hanya berkat yang dijanjikan, bukan hanya ketenangan yang dijanjikan. Oke, kalau nggak salah Ibrani 5 ayat 12, saya mulai dari ayat 12 ya. Silakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Ini untuk orang-orang yang ada di jemaat di sana. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Oke. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, untuk saat ini masih memerlukan susu, tidak masalah. Indah, yang enak, yang manis, yang lembut, itu masih diberikan Tuhan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, artinya yang belum mengerti apa-apa tentang ketuhanan. Ya, tetapi makanan keras, nah perhatikan, makanan keras nanti Abang akan temukan setelah Abang disapi atau sudah mulai memisahkan diri dari susu itu. Abang mulai pada tahap makanan keras. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus mengerti mana yang baik dan yang jahat. Jadi nanti ketika Abang sudah disapi, sudah tidak lagi memerlukan susu, Abang jangan kaget akan ada makanan-makanan keras yang mungkin akan dikunyah akan lebih sulit, gitu ya, akan dicerna. Dan pengalaman-pengalaman hidup apapun akan lebih keras lagi nanti di dalam Tuhan.
Karena Yesus bilang, siapa yang mau ikut aku, ia harus memikul salibnya. Abang siap nggak untuk itu? Yesus mengajarkan itu keras. Dia tidak bilang, udah kau ikut aku, yang penting kau masuk surga. Tidak. Tetapi siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Dan menyangkal dirinya. Gitu. Makanya saya bilang tadi, ketika abang menangis, saya bilang itu tidak ada masalah. Itu sudah biasa bagi orang Kristen, menyangkal diri. Tidak ada kesombongan bagi kita. Tidak ada lagi siapa diri kita, tetapi saya hanya berserah kepada Yesus. Yesus mau jadikan saya apa, terserah. Mau jadikan saya kacung, kayak mau jadikan apa, kayak itu terserah. Nah, itulah artinya penyangkalan diri. Sudah tidak ada lagi harga diri kita di hadapan Tuhan, tapi di hadapan Tuhan. Karena kita mau merendahkan diri. Nanti abang akan masuk dalam tahap itu. Yang saya berikan di sini adalah peringatan pertama. Bahwa jangan abang pikir abang hanya minum susu nanti di dalam kekristenan. Tetapi Iya, Kak, abang iya. juga harus siap untuk pengajaran keras dan bahkan memikul salib. Supaya abang, tetapi dengan membaca firman Tuhan, dengan abang tetap teguh dan berserah kepada Tuhan, abang akan diberikan kekuatan. Dan tadi katakan, dialah penolong dan pemberi kekuatan. Engkaulah kekuatanku, engkaulah Tuhanku. Seperti itu bang. Itu dari saya. Mungkin teman-teman lain bisa tambahkan. Amin, amin. Aku mungkin mau nambahin sedikit ya. Aku nggak tahu ya. Tadi pas Bang Nabirong naik, aku tuh sebenarnya emang rencana nggak live hari ini kan, karena capek gitu baru pulang. Tapi kayak ada yang rasa ngeganjal gitu. Aku mau live gitu kan. Padahal jarang sekali aku live tengah malam banget itu, apalagi baru ada kegiatan gitu kan, capek. Itu luar biasa ya. Tuhan mau tunjukkan sesuatu mungkin gitu. Makanya aku live. Kebetulan juga Bang David Chris naik. Aku cuman mau tanya ini sama Bang David Chris, abang sekarang udah punya Alkitab? Aku nggak Pakai punya yang Alkitab. handphone? Oke. Nanti kita DM-an, abang kirimkan alamatnya, bukan berarti aku ngerendahin abang nggak mampu beli, aku yakin abang mampu beli, tapi udah jadi kerinduan aku juga. Nanti kita DM-an, kita kirimkan Alkitab buat abang ya. Iya, makasih loh. Itu. Tapi Aku yang mulai pasti bang, aku mulai kemarin tuh bingung aku mau kemana ini, maksudnya apa ya, aku DM ke sana cuma yang nyantol itu cuma abang Yosua, terus aku berani naik ke sini gitu loh. Ya. Abang boleh DM saya bang. Saya banyak Yes. melayani orang-orang melalui online ini ya. Itu. Kadang-kadang mereka bertanya di DM saya gitu ya. Tetapi mohon maaf bang, saya masih belum semudah itu untuk memberikan nomor ya Iya, pada nomornya orang. enggak. Itu. Nanti dulu, karena kita sama-sama menjaga. Maaf bang, ya, nggak apa-apa ya. Tapi apapun yang abang ada pertanyakan nanti masalah gereja nanti kita di DM aja supaya saya tahu lokasi abang kira-kira di mana dan yang Yes, terdekat di betul, mana, Bang Nabirong. supaya nanti teman-teman di sana saya minta tolong menemui abang. Ya Kak. Gitu ya, menemui dalam artinya untuk mengarahkan mau ke gereja mana, mau kemana, supaya nanti abang bisa lebih nyaman. Itu aja, saya rasa lebih enak di DM ya, nggak usah terlampau di sini. Kalau di sini kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Nah mungkin Iya. ini bang, aku baru ingat, kalau mau bimbingan rohani selain DM Bang Nabirong juga, itu ada Pak Bolisman. Kita ada bimbingan rohani kan ya. Kalau nggak salah Pak Bolisman juga menawarkan kemarin kalau ada yang mau bimbingan rohani nanti bisa diarahkan ke beliau juga itu secara online, secara Zoom Nah, itu pengajaran, itu udah Ya, pengajaran pengajaran. masuknya, tapi nanti dulu menurut saya, Ah, karena itu terlalu cepat nanti dia pengajaran. ya. Ya, makanya saya bilang itu kan udah kepada pengajaran nanti, Mm-mm. gitu bang. Nanti dia udah harus seperti apa cara Oh berpikirnya. iya betul. Karena Ini nanti di baru situ ada banget ya. pelajaran bagaimana logika, bagaimana ini, itu kan udah belajarnya seperti itu. Yes, betul. Jangan dulu. Jadi untuk saat ini, ya mungkin 1 bulan ini nanti kita ngobrol-ngobrol dulu, Mm-mm. ya gitu ya. Setelah dia benar-benar meyakini dan menguatkan diri untuk percaya kepada Yesus, ya no problem gitu. Baru nanti masuk ke tahap berikutnya, Yes, betul. ya. Karena dia terus terang dia Muslim loh, dia bukan Iya. Kristen, Mm-mm. gitu ya. Nantilah bang, untuk tahap-tahap selanjutnya kita bisa ngobrol. Abang boleh nanti DM saya, nggak masalah bang. Betul. Abang kalau mau nanya-nanya atau mau apa nanti boleh DM saya.